di pertemuan ke-15 barangkali ya. Di pertemuan ke-15, teman-teman saya sudah ingin barangkali jangan 15 lah, 14 ya. Besok pekan depan di pertemuan setelah presentasi terakhir, saya ingin kita ada waktu dulu untuk progress report ya, persiapan publikasi sudah sejauh mana artikel teman-teman buat ya. Saya ingin cek per kelompok, termasuk juga saya ingin ngecek jurnal, targeted jurnal ya, mau kemana, seperti apa, itu harus saya pastikan apakah jurnalnya berkualitas atau tidak gitu ya. Jadi tolong Cindy dan teman-teman disampaikan kepada yang lain pekan depan selain dari presentasi terakhir kelompok 10 ya, kita juga akan ada laporan masing-masing kelompok terkait progres penulisan draft artikelnya masing-masing, sekaligus jurnal mana yang akan ditargetkan, sehingga harapannya template penulisan draft artikelnya sudah mengacu kepada template jurnal yang ditargetkan. Demikian ya, Sin ya. Oke. Baik, teman-teman, kita mulai saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Terima kasih sudah bergabung ya di kelas leadership, dan hari ini masuk ke pertemuan ke-14. Ke-13 ya, sorry. Ke-13, hari ini kita akan membahas masih tentang kepemimpinan yang kaitannya dengan variabel-variabel lainnya ya. Pekan lalu kita membahas tentang kepemimpinan kaitannya dengan konflik organisasi ya. Ternyata keduanya saling berkaitan. Begitupun hari ini kita akan membahas tentang komunikasi ya. Dan ternyata kepemimpinan bersama komunikasi pun juga berkaitan ya. Kenapa? Karena kalau kita lihat ya, efektivitas seorang pemimpin, bagaimana dia bisa diterima, bagaimana ide-ide briliannya bisa dicerna oleh bawahannya, tentu ketika dia memiliki kemampuan komunikasi yang efektif ya. Kenapa komunikasi? Karena komunikasi juga adalah merupakan salah satu core ya, inti dari kepada kepemimpinan. Bayangkan saja bila tanpa komunikasi yang efektif, bagaimana pemimpin bisa menyampaikan ya, dan bagaimana bawahan bisa memahami sehingga tidak disalahartikan, lalu tujuan yang ingin disampaikan juga tercapai, dan hubungan antar anggota organisasi ya juga tidak akan terganggu. Nah, oleh karena itu, dengan menguasai keterampilan berkomunikasi, ya, seorang pemimpin tentu dampaknya dia akan mampu menciptakan lingkungan kerja yang produktif, yang kolaboratif, yang inovatif, ya. Dan kalau tidak salah di mata kuliah yang lain saya juga pernah menyampaikan materi tentang komunikasi ya, Sin ya, bahwa komunikasi itu adalah proses ya berinteraksi baik seorang komunikator dengan dirinya sendiri ataupun dengan organisasi. Nah, masalahnya ketika dalam suatu organisasi di mana itu ada pemimpin, ya, ada bawahan, maka bagaimana proses komunikasi itu bisa terjalin sehingga bisa berdampak yang positif terhadap kinerja organisasi secara keseluruhan, ya. Nah, baik teman-teman, hari ini kelompok 9 ya sudah siap melaksanakan presentasi. Coba kita cek, ada Windy Febrianti hadir. Hadir, Mem. Oke, ada Syakila Mawar Cantika Hadir, Mem. dan Ike Nurjanah. Ready? Hadir, Mem. Oke, siap ya. Monggo silahkan di-share slide. Time is yours.
Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Ibu Susan Febrianti SPD MPD untuk kelompok 9 memulai presentasi dengan materi kepemimpinan dan komunikasi. Boleh di next? Oke, sebelumnya saya izin memperkenalkan anggota dari kelompok 9. Yang pertama ada Vindi Febrianti, dan saya sendiri Syakila Mawar Candika, lalu yang terakhir ada Ike Nurjana. Boleh di next? Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai arti kepemimpinan menurut para ahli. Di sini saya mengutip dari Ki Hajar Dewantara dalam filosofinya yang berbunyi Ingarsa Sungtulada Ingmadia Mangunkarsa dan Tuturi Handayani, yang artinya di depan menjadi teladan, di tengah memberi bimbingan, dan di belakang memberi dorongan. Lalu terdapat juga pendapat menurut George R. Terry pada 2018-57 yang berisikan kepemimpinan adalah hubungan yang ada dalam diri sendiri, at- seseorang atau pemimpin. Aktivitas mempengaruhi orang-orang untuk bekerja sama secara sadar dalam hubungan tugas, berusaha untuk mencapai tujuan kelompok yang sukarela. Oke, jadi di sini saya menyimpulkan bahwa arti kepemimpinan sendiri merupakan proses di mana seseorang mempengaruhi, membimbing, dan mengarahkan orang lain untuk mencapai tujuan bersama. Seseorang pemimpin tidak hanya bertugas memberikan arahan, tetapi juga menjadi teladan, membangun semangat kerja, dan memberikan dukungan kepada kelompoknya. Oleh karena itu, kepemimpinan efektif membutuhkan kombinasi dari pengaruh komunikasi yang baik dan kemampuan untuk memahami kebutuhan individu dalam kelompok. Boleh di next? Lalu di sini saya akan menjelaskan pengertian komunikasi menurut para ahli. Menurut Agus M. Hartjana 2016-15 yang berisikan komunikasi merupakan kegiatan di mana seseorang menyampaikan pesan melalui media tertentu kepada orang lain dan sesudahnya menerima pesan kemudian memberikan tanggapan kepada pengirim pesan. Lalu terdapat dari Dedi Mulyana yang berisikan komunikasi adalah suatu proses di mana seseorang atau beberapa kelompok, organisasi, dan masyarakat menciptakan dan menggunakan informasi agar terhubung dengan lingkungan sekitar dan orang lain. Yang berartikan bahwa komunikasi adalah sebuah proses pertukaran informasi antara individu atau kelompok melalui berbagai media dengan tujuan menciptakan pemahaman bersama. Secara keseluruhan, komunikasi adalah alat utama untuk membangun hubungan dan menyampaikan ide secara efektif. Boleh di next? Oke, selanjutnya di sini setelah kita membahas arti kepemimpinan dan komunikasi menurut para ahli, pastikan kita harus mengetahui apa sih hubungan kepemimpinan dan komunikasi. Jadi di sini kepemimpinan dan komunikasi memiliki hubungan yang erat, di mana komunikasi yang efektif terjadi ketika penerima pesan dapat memahami maksud pesan secara utuh, sehingga tujuan komunikasi tercapai. Dalam konteks kepemimpinan, gaya kepemimpinan seseorang mempengaruhi cara ia berkomunikasi baik secara individu dengan anggota tim maupun saat melakukan kelompok. Yang artinya di mana pemimpin harus mampu menyesuaikan gaya komunikasinya dengan karakter kepemimpinannya, dengan tujuan organisasi yang ingin dicapai. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam tentang komunikasi yang efektif sangat penting bagi seorang pemimpin untuk memastikan bahwa visi dan misi organisasi dapat terlaksana dengan baik. Boleh di next?
Lalu di sini terdapat perbedaan antara kepemimpinan dan komunikasi, di mana menjelaskan kepemimpinan dan komunikasi memiliki perbedaan mendasar dalam tujuan dan cangkupan. Kepemimpinan adalah proses mempengaruhi orang lain untuk bekerja sama dengan mencapai tujuan bersama, sedangkan komunikasi adalah proses penyampaian pesan untuk menciptakan pemahaman. Kepemimpinan melibatkan pengambilan keputusan dan pengelolaan tim, sementara komunikasi lebih fokus pada pertukaran informasi. Meski berbeda, komunikasi adalah komponen penting dalam kepemimpinan karena pemimpin yang efektif menggunakan komunikasi untuk menyampaikan visi, membangun kepercayaan, dan memotivasi. Boleh di next? Oke, akan dijelaskan oleh Ike. Boleh dilanjut? Oke, selanjutnya ada pengertian teori komunikasi kepemimpinan Johari Window. Nah, komunikasi merupakan proses pengiriman dan penerimaan pesan dari komunikator kepada komunikan untuk mencapai makna yang sama. Komunikasi membutuhkan umpan balik dari seseorang yang artinya bahwa komunikasi tersebut dapat berjalan dengan baik. Komunikasi yang baik membutuhkan penerapan teori jendela Johari yang berfungsi untuk memahami perasaan, kesadaran, dan tingkah laku lawan bicara agar terjalin komunikasi yang efektif. Boleh di next? Nah, di sini udah ada gambar dari jendela Johari atau Johari Window. Dan yang pertama adalah open area. Nah, open area ini menjelaskan tentang apa yang diketahui oleh dirimu sendiri dan diketahui juga oleh orang lain. Nah, biasanya ini tuh berupa informasi yang bisa didapatkan berupa emosi, sikap, perilaku, terus juga pengalaman, dan sebagainya yang bisa diketahui oleh diri kita sendiri dan juga bisa diketahui oleh orang lain. Nah, yang kedua ada blind spot. Blind spot adalah untuk mengetahui apa yang tidak diketahui oleh diri kita sendiri, tapi diketahui oleh orang lain. Nah, di bagian blind spot ini bisa dibilang bukan area produktif karena ketika kita tidak tahu tentang diri kita sendiri, area ini juga mencakup masalah yang disembunyikan orang lain dari kita karena eh, orang bakal kesulitan untuk mengungkapkannya. Lalu yang ketiga itu ada hidden area. Hidden area ini adalah tentang apa yang diketahui oleh kamu dan dirimu, tapi tidak juga diketahui oleh orang lain. Nah, ini tuh biasanya meliputi ketakutan, rahasia, atau niat manipulatif yang diketahui oleh kita, tapi tidak diungkapkan buat alasan tertentu. Dan yang terakhir ada unknown. Ini tuh menjelaskan tentang apa yang kamu tidak ketahui dan tentang dirimu juga dan tidak diketahui juga oleh orang lain. Ini tuh biasanya kayak menyimpan sebuah informasi atau kemampuan, terus juga bakat, pengalaman yang mungkin diketahui sama kita, tapi oh salah maaf. Jadi ini tuh kayak bisa diketahui, tidak diketahui oleh kita, terus juga orang lain juga nggak bisa mengetahui gitu. Boleh di next? Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya itu ada indikator komunikasi menurut para ahli. Nah, sebelum kita mengetahui apa sih indikator-indikator tersebut, nah, saya akan menjelaskan apa itu indikator indikator komunikasi. Nah, di sini tuh indikator komunikasi merujuk pada berbagai tanda atau faktor yang dapat digunakan untuk mengukur kualitas dan efektivitas antara individu atau kelompok. Nah, yang pertama itu ada
indikator komunikasi verbal, di mana indikator komunikasi verbal ini adalah tanda atau ciri yang menunjukkan bagaimana seseorang menggunakan kata-kata untuk berkomunikasi, antara lain yaitu penggunaan bahasa yang jelas. Nah, penggunaan bahasa yang jelas ini tuh sangat penting bagi kita untuk menggunakan kata-kata yang mudah dipahami dan tidak ambigu. Nah, hal ini tuh akan membantu penerima pesan untuk memahami dengan jelas apa yang kita sampaikan. Dan penggunaan bahasa ini tuh penggunaan bahasa yang singkat dan langsung ke poin juga dapat meningkatkan kejelasan pesan kita. Contohnya, kayak kita ingin memberikan instruksi kepada seseorang dan kita perlu menggunakan kalimat yang sederhana dan jelas dan menghindari penggunaan kalimat yang terlalu panjang atau rumit. Itu akan membantu pesan kita itu dapat dipahami dengan lebih baik. Nah, selain itu, menghindari penggunaan istilah teknis atau kata-kata yang tidak dikenal oleh penerima, itu juga sangat penting untuk memastikan kejelasan pesan. Nah, lalu yang kedua itu ada penggunaan intonasi yang tepat. Nah, penggunaan intonasi atau nada suara yang kita gunakan itu mempengaruhi bagaimana pesan diterima untuk menyampaikan emosi atau urgensi. Nah, kita bisa menggunakan intonasi yang lebih kuat. Sementara itu, untuk pesan yang tenang atau santai, kita bisa menggunakan intonasi yang lebih lembut uh, atau lebih santai. Itu juga cocok. Dan pengaturan intonasi itu yang tepat membantu menyampaikan uh, emosi dalam pesan. Tetapi menggunakan intonasi yang berlebihan atau tidak tepat bisa membuat pesan terdengar tidak serius atau tidak meyakinkan. Lalu yang ketiga itu menggunakan bahasa yang jelas. Nah, dalam situasi formal atau profesional, kita harus menggunakan bahasa yang lebih resmi. Kita menghindari kata kasar atau bahasa gaul. Dan sebaliknya, dalam komunikasi informal, kita menggunakan bahasa santai atau kata-kata sehari-hari dapat diterima, asalkan sesuai dengan situasi dan lawan bicara. Dan pemilihan kosakata yang sesuai membuat pesan terdengar lebih profesional, terhormat, dan mudah dimengerti. Next. Boleh ke slide selanjutnya nggak? Ke slide sebelumnya. Lagi. Di indikator komunikasi nonverbal. Sebelumnya. Sebelumnya. Lagi sebelumnya. 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 Lagi. Nah, selanjutnya ada indikator komunikasi nonverbal. Nah, indikator komunikasi verbal ini dapat memberikan informasi tambahan dan membantu dalam memahami pesan secara lengkap. Di antara lain, ada bahasa tubuh, di mana bahasa tubuh ini adalah gerakan fisik dan sikap yang kita tunjukkan pada saat berkomunikasi, seperti postur tubuh, gerakan tangan, dan kontak mata. Nah, bahasa tubuh ini memberikan informasi tambahan tentang perasaan, emosi, atau niat seseorang. Nah, dengan memahami bahasa tubuh orang lain dapat membantu kita memahami pesan dengan lebih baik dan menghindari kesalahpahaman. Misalnya, kontak mata yang kuat menunjukkan ketertarikan atau kepercayaan. Nah, sementara menundukkan kepala atau menghindari kontak mata
bisa menunjukkan ketidaknyamanan atau ketidakpercayaan pada lawan bicara. Nah, memahami bahasa tubuh orang lain dapat membantu kita dalam membaca pesan yang tidak diucapkan secara verbal. Nah, lalu yang kedua itu ada ekspresi wajah. Ekspresi wajah ini adalah bentuk komunikasi nonverbal yang sangat kuat, yang dapat mengungkapkan perasaan atau emosi seseorang. Misalnya, senyuman menunjukkan kegembiraan, sementara kerutan di dahi mengidentifikasikan kekhawatiran. Nah, dengan mengontrol ekspresi wajah juga penting agar pesan yang kita sampaikan itu terlihat serius dan meyakinkan, terutama dalam situasi yang penting. Nah, memahami dan mengontrol ekspresi wajah membantu menyampaikan pesan dengan lebih tepat dan membangun hubungan yang baik dengan orang lain. Lalu yang ketiga itu ada isyarat tubuh. Isyarat tubuh itu gerakan tangan atau bagian tubuh lainnya yang digunakan untuk mendukung atau menekankan pesan verbal. Misalnya, dengan cara mengangkat jari telunjuk menunjukkan penekanan. Dan sementara menggelengkan kepala menunjukkan penolakan. Nah, memahami dan menggunakan isyarat tubuh yang tepat dapat meningkatkan komunikasi. Tetapi isyarat tubuh bisa berbeda dalam berbagai budaya atau konteks. Nah, oleh karena itu penting untuk memahami konteks komunikasi agar tidak kesalahpahaman dan menafsirkan isyarat tubuh. Boleh di next? Yang sebelumnya deh. Maaf, maaf. Oke. Yang ketiga itu ada indikator komunikasi antar budaya. Nah, komunikasi antar budaya ini dapat menjadi tantangan tersendiri karena perbedaan budaya, adat, adat istiadat, dan norma yang berbeda. Antara lain itu adanya kesadaran budaya. Nah, yang berarti pemahaman terhadap keberagaman budaya, adat istiadat, dan nilai-nilai yang ada. Setiap budaya memiliki pola komunikasi dan norma yang berbeda, sehingga penting untuk menghormati perbedaan tersebut. Nah, dalam komunikasi antar budaya, kita perlu menjaga sikap terbuka, menghindari penilaian negatif, dan bersedia belajar tentang budaya lain untuk membangun hubungan yang harmonis dan mengurangi kesalahpahaman. Nah, lalu yang kedua itu ada pemahaman tentang perbedaan budaya. Nah, setiap budaya ini memiliki norma dan nilai yang berbeda dan penting untuk kita pahami perbedaan ini saat berkomunikasi. Misalnya, dalam beberapa budaya mengatakan tidak secara langsung dianggap kasar. Nah, sementara di budaya lain itu dianggap jujur. Nah, dengan memahami perbedaan budaya membantu menghindari kesalahpahaman dan memastikan komunikasi yang efektif dan harmonis. Nah, yang ketiga itu ada menghindari kesalahpahaman dalam komunikasi antar budaya. Nah, komunikasi antar budaya ini bertujuan untuk menghindari kesalahpahaman yang bisa terjadi akibat perbedaan bahasa, norma, dan nilai budaya. Untuk mencegah kesalahpahaman, kita perlu mengajukan pertanyaan, mengklarifikasi, dan memastikan pemahaman yang tepat terhadap pesan orang lain. Jangan berasumsi bahwa pesan dari budaya lain itu memiliki arti yang sama seperti di budaya kita. Nah, selalu memberi kesempatan bagi penerima pesan untuk menjelaskan jika ada kebingungan atau ketidakpahaman. Boleh di next? Nah, lalu di sini ada indikator komunikasi efektif. Indikator komunikasi efektif merujuk pada kemampuan untuk menyampaikan pesan dengan jelas, mendengarkan dengan baik, dan memberikan umpan balik yang konstruktif. Antara lain, menyampaikan pesan dengan jelas. Komunikasi yang efektif adalah kemampuan menyampaikan pesan dengan jelas. Pesan yang jelas memudahkan penerima untuk memahami maksud kita. Nah, beberapa strategi untuk menyampaikan pesan dengan jelas itu bisa meliputi penggunaan kalimat singkat dan sederhana. Dan lalu kedua, memberikan contoh atau ilustrasi untuk menjelaskan konsep kompleks. Lalu yang ketiga, menggunakan cerita atau contoh nyata agar pesan lebih relevan. Dan
terakhir, menyertakan visual atau gambar untuk memperjelas pesan. Nah, dengan strategi ini, kita dapat meningkatkan kejelasan pesan dan mengurangi kesalahpahaman. Lalu yang kelima ada mendengarkan dengan baik. Nah, komunikasi efektif melibatkan kemampuan mendengar dengan baik. Ini berarti memberikan perhatian penuh pada pembicara. Yang keempat. Keempat ada indikator komunikasi efektif. Nah, lalu ada mendengarkan dengan baik. Komunikasi efektif melibatkan kemampuan mendengarkan dengan baik. Ini berarti memberikan perhatian penuh pada pembicara. Nah, menghindari gangguan dan memahami pesan dengan benar. Untuk meningkatkan kemampuan mendengar, nah kita harus fokus pada pembicara. Hindari distraksi dan biarkan mereka menyelesaikan ucapan sebelum merespon. Dan kita tuh bisa mempraktikkan empati ini untuk memahami perspektif mereka, serta mengajukan pertanyaan atau minta klarifikasi jika ada hal yang kurang jelas. Lalu ada memberikan umpan balik yang konstruktif. Nah, komunikasi efektif ini juga kemampuan untuk memberikan umpan balik yang konstruktif. Nah, umpan balik yang konstruktif ini membantu pesan untuk memahami bagaimana pesan mereka diterima dan memberikan kesempatan untuk perbaikan atau pengembangan lebih lanjut. Nah, untuk memberikan umpan balik yang konstruktif, kita perlu fokus pada perilaku atau tindakan yang dapat diperbaiki, bukan pada pribadi atau karakter seseorang. Nah, sampaikan juga umpan balik dengan cara yang sopan dan memahami dan menghormati, atau memberikan saran alternatif yang dapat membantu penerima pesan untuk meningkatkan kemampuan mereka. Juga jangan lupa untuk mengakui, memberikan apresiasi atas hal-hal yang baik atau prestasi yang telah dicapai oleh penerima pesan tersebut. Nah, yang kelima ada indikator komunikasi sukses, di mana indikator komunikasi sukses ini berkaitan dengan mencapai tujuan komunikatif yang diinginkan. Antara lain ada penetapan tujuan komunikasi yang jelas. Nah, sebelum berkomunikasi, kita penting untuk memahami apa yang ingin dicapai. Tujuannya agar jelas membantu merencanakan pesan dengan baik dan fokus pada komunikasi. Misalnya, jika tujuannya untuk meyakinkan orang lain, kita dapat memberikan pesan yang tersusun dengan argumen yang kuat dan fakta pendukung. Nah, lalu ada membangun hubungan yang baik. Komunikasi yang sukses itu adalah membangun hubungan yang baik yang mendukung komunikasi lebih terbuka dan efektif. Untuk mencapainya, kita bisa menunjukkan rasa hormat, empati, dan kepedulian. Mendengarkan dengan baik atau hargai pendapat dan berikan dukungan. Jangan ragu memberikan pujian atau apresiasi atas kontribusi positif kepada orang lain. Lalu ada mengatasi hambatan komunikasi. Nah, hambatan komunikasi dapat muncul dalam berbagai bentuk, seperti perbedaan bahasa, gangguan fisik, atau perbedaan persepsi. Untuk mengatasi hambatan komunikasi, penting bagi kita untuk tetap terbuka dan fleksibel. Nah, berusaha memahami perspektif orang lain menggunakan bahasa yang jelas dan sederhana. Itu memastikan bahwa pesan kita itu disampaikan dengan tepat dan dipahami oleh penerima pesan. Dan jangan ragu untuk meminta penjelasan kembali jika ada ketidakpahaman atau kesalahpahaman yang muncul dalam komunikasi tersebut. Boleh di next? Nah, lalu yang keenam ini ada indikator komunikasi digital, di mana komunikasi digital ini telah menjadi penting dalam kehidupan modern kita, antara lain menggunakan platform digital dengan baik. Nah, komunikasi digital memerlukan penggunaan platform digital secara bijak. Nah, penting untuk kita pahami
batasan dan risiko seperti menjaga privasi dengan pengaturan yang tepat dan menghindari berbagai informasi sensitif dengan orang asing dan verifikasi informasi sebelum membagikannya juga membantu mencegah penyebaran hoax. Nah, gunakan platform digital itu secara positif, misalnya untuk belajar berbagai pengetahuan atau menjalin hubungan dengan orang lain yang memiliki minat serupa. Nah, lalu ada penggunaan media sosial yang efektif. Nah, penting untuk kita pahami tujuan penggunaan media sosial dan memilih platform yang sesuai, seperti LinkedIn atau Instagram bisnis untuk promosi. Nah, kelola akun dengan baik dan menggunakan media sosial untuk berbagai pemikiran positif, menginspirasi, serta membangun hubungan baik. Dan hindari perdebatan tidak produktif dan konten negatif, serta menghormati perbedaan pendapat dalam berinteraksi. Nah, lalu ada menghindari jebakan komunikasi digital yang negatif. Nah, komunikasi digital ini memiliki resiko seperti cyberbullying atau kecanduan media sosial atau penggunaan berlebihan. Nah, untuk menghindarinya, kita perlu menjaga keseimbangan antara aktivitas online atau offline, serta tetap terhubung dengan dunia nyata. Nah, kelola emosi dengan bijak saat menghadapi komentar negatif di media sosial. Nah, hindari terjebak dalam sikap negatif dan utamakan respon yang positif serta konstruktif. Nah, lalu yang ketujuh itu ada indikator komunikasi kelompok. Nah, indikator komunikasi kelompok ini kita membahas kemampuan berkomunikasi dalam konteks kelompok atau tim, antara lain adanya kerjasama dalam komunikasi kelompok. Kerjasama ini adalah kunci dalam komunikasi kelompok. Setiap anggota perlu saling mendengarkan, berkontribusi, dan menghargai pendapat satu sama lain. Nah, untuk mendukung kerjasama, kita perlu menciptakan suasana inklusif dan memberikan kesempatan semua anggota untuk berbicara. Lalu kolaborasi dengan berbagai ide dan mencari solusi bersama itu adalah langkah penting untuk mencapai tujuan kelompok. Lalu ada pemimpin yang efektif dalam komunikasi kelompok, di mana komunikasi kelompok adalah pemimpin yang efektif. Pemimpin yang efektif memainkan peran penting dalam mengarahkan komunikasi kelompok dan memastikan tujuan komunikasi itu tercapai. Nah, seorang pemimpin yang efektif harus memiliki kemampuan mendengarkan yang baik dan menginspirasi semua anggota kelompok dan memfasilitasi komunikasi yang terbuka dan jujur. Nah, pemimpin juga harus mampu mengatasi konflik atau perbedaan pendapat dalam kelompok dan mencari solusi yang memuaskan untuk semua pihak. Nah, lalu ada mengatasi konflik dalam komunikasi kelompok. Nah, konflik dalam komunikasi kelompok ini tuh bisa muncul akibat perbedaan pendapat, kepentingan, atau tujuan. Nah, untuk mengatasinya, kita harus tetap tenang, terbuka, dan dengarkan semua pihak dengan baik. Cari solusi yang menguntungkan semua pihak, hindari konfrontasi, dan sikap non-defensif. Jika diperlukan, kita melibatkan pemimpin atau mediator netral untuk menyelesaikan konflik secara adil dan memastikan semua pihak itu merasa dihargai. Boleh di next. Nah, lalu yang ke-8 ini ada indikator komunikasi pribadi, di mana indikator komunikasi pribadi ini mencangkup kemampuan berkomunikasi dalam konteks hubungan pribadi, antara lain ada empati dalam komunikasi pribadi. Empati dalam komunikasi pribadi ini adalah kemampuan untuk memahami dan merasakan perasaan orang lain. Nah, ini penting untuk membangun kedekatan dan keintiman dalam hubungan.
hubungan kerja, hubungan masyarakat, dan lainnya. Untuk menunjukkan empati, kita harus mendengarkan dengan perhatian, akui perasaan orang lain, dan memahami perspektif mereka. Nah, hindari kritik yang tidak membangun dan memberikan dukungan serta pengertian kepada pasangan atau orang terdekat. Lalu ada mendengarkan aktif dalam komunikasi pribadi. Mendengarkan aktif adalah kemampuan untuk memberikan perhatian penuh, memahami dan merespon dengan tepat apa yang disampaikan oleh pasangan atau orang terdekat. Nah, untuk menjadi pendengar aktif, kita harus menghindari gangguan, fokus sepenuhnya pada mereka. Jangan menyela dan pastikan kita memahami pesan yang ingin disampaikan oleh lawan bicara kita. Lalu ada komunikasi yang mendukung dalam hubungan pribadi. Nah, komunikasi yang mendukung memperkuat hubungan dan membangun kepercayaan. Dalam komunikasi ini, kita tuh berbicara dengan sopan dan hormat kepada orang lain dan hindari kritik yang merendahkan, lalu fokus pada hal-hal positif dan konstruktif. Nah, berikan pujian atas hal yang baik yang dilakukan oleh pasangan atau orang terdekat kita, dan atasi masalah atau konflik dengan cara saling menguntungkan. Nah, yang terakhir ada indikator komunikasi organisasi. Indikator komunikasi organisasi ini melibatkan komunikasi yang terjadi di dalam suatu organisasi. Nah, ada komunikasi yang efisien antara atasan dan bawahan. Nah, komunikasi yang efisien antara atasan dan bawahan penting untuk mencapai tujuan organisasi dan membangun hubungan kerja yang baik. Nah, atasan harus menyampaikan tujuan dan harapan dengan jelas, sementara bawahan perlu mendengarkan, bertanya jika ada kebingungan, dan memberikan umpan balik kepada sesama tim. Nah, komunikasi yang baik itu memperkuat kolaborasi, meningkatkan efektivitas kerja, dan membangun kepercayaan dalam organisasi. Nah, lalu yang kedua ada komunikasi yang terbuka dalam organisasi. Nah, komunikasi terbuka memungkinkan informasi dan pendapat mengalir bebas dalam organisasi. Nah, untuk mencapainya, organisasi perlu menciptakan budaya yang mendukung keterbukaan dengan menyediakan saluran komunikasi yang efektif seperti rapat atau forum diskusi, atasan juga harus mendengarkan dengan baik, menghargai pendapat bawahan, dan memberikan kesempatan bagi semua anggota untuk terlibat dalam mengambil keputusan. Nah, yang ketiga ada membangun budaya komunikasi yang baik dalam organisasi. Budaya komunikasi yang baik adalah budaya di mana komunikasi dihargai dan dianggap penting dalam organisasi. Nah, untuk membangunnya, organisasi perlu memberikan pelatihan komunikasi, memfasilitasi komunikasi antar tim, dan mendorong umpan balik yang terbuka dan konstruktif. Nah, selain itu, kita juga bisa menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman untuk anggota berbagi ide dan pendapat tanpa takut dihakimi. Nah, dengan budaya komunikasi yang baik, organisasi dapat meningkatkan kinerja, membangun kepercayaan, dan menciptakan lingkungan kerja yang positif dan produktif. Next. Boleh di next? Oke, di sini ada tujuan komunikasi dalam kepemimpinan. Yang pertama itu membentuk interaksi dan hubungan yang harmonis dalam berorganisasi. Lalu yang kedua ada membagi informasi berupa data atau fakta kepada anggota. Lalu yang ketiga, mengubah sikap, perilaku, dan pendapat atau opini seseorang terhadap informasi yang diberikan kepada mereka. Lalu yang keempat itu ada memudahkan pemimpin untuk melakukan pengamatan hingga evaluasi organisasi yang diperoleh dari umpan balik atau feedback anggotanya. Lalu yang kelima ada mempermudah koordinasi antar anggota di dalam organisasi. Nah, lalu yang terakhir ada meningkatkan kesadaran kerja dan tanggung jawab anggota organisasi dalam mengembangkan tugas masing-masing. Boleh di next.
Oke, selain ada tujuan dan juga ada fungsi komunikasi dalam kepemimpinan, di mana fungsi ini berupa informatif. Nah, informatif ini adalah komunikasi yang berfungsi sebagai media yang memudahkan koordinasi dan penyebaran informasi yang diberikan dan dapat diteruskan secara terus-menerus dalam bentuk lisan maupun tulisan baik dari pemimpin ke anggota maupun dari anggota ke pemimpin. Nah, lalu ada regulatif, di mana regulatif ini komunikasi berfungsi sebagai penyaluran perintah dalam sebuah organisasi yang diberikan oleh pimpinan agar para anggotanya dapat taat, patuh, serta disiplin dalam menjalankan tugas-tugasnya. Lalu yang ketiga ada persuasif, di mana komunikasi ini bersifat membujuk sehingga dapat membujuk atau mengajak anggotanya agar dapat melakukan suatu pekerjaan dengan memasukkan unsur-unsur motivasi sehingga dapat memudahkan pemimpin dalam mengatur anggotanya. Lalu yang keempat ada integratif. Integratif ini komunikasi yang berfungsi sebagai media integrasi atau pemersatu ikatan dalam sebuah organisasi sehingga dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Boleh di next? Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya di sini terdapat proses komunikasi menurut Kotler. Dari sini kita bisa lihat sendiri yang pertama ada sender, lalu di sender terhubung dengan encoding, terdapat message atau media, lalu decoding, receiver, respon, lalu ada feedback. Nah, boleh di next. Nah, di sini ada penjelasannya nih. Nah, yang pertama tadi terdapat pengiriman. Adalah seseorang, sekelompok orang, perusahaan atau organisasi yang mengirimkan atau menyampaikan ide, serangkaian ide atau proposisi kepada pihak lain. Lalu yang kedua ada encoding yang merupakan pengkodean pesan dalam bentuk simbolis untuk mencapai tujuan komunikasi. Yang ketiga ada pesan adalah representasi simbolis pikiran ide dari pengirim atau sumber. Yang keempat, terdapat media sebagai saluran atau sarana untuk menyampaikan pesan. Yang kelima, decoding merupakan pemaknaan dari pesan yang diterima yang merupakan gabungan dari pesan yang sebenarnya dan pengaruh media. Yang keenam, penerima adalah orang atau organisasi yang dituju pengirim untuk berbagi pemikiran, ide, dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah noise atau kebisingan yang menunjukkan gangguan atau impedansi seperti sinyal radio. Istilah ini adalah untuk menggambarkan distorsi pesan pada setiap tahap dalam proses komunikasi pemasaran. Oke, boleh di next. Silakan dilanjut. Oke, selanjutnya ada jenis-jenis komunikasi. Ini merupakan komunikasi menurut Onong Uchena Effendi tahun 2006 yang meliputi berbagai cara yang dapat diklarifikasikan menjadi dua jenis, yaitu yang pertama adalah komunikasi personal atau personal communication. Nah, ini tuh biasanya komunikasi ini dilakukan oleh dua orang atau lebih dan berlangsung dengan dua cara, yaitu komunikasi tatap muka secara langsung dan komunikasi media dengan cara menggunakan alat komunikasi seperti telepon. Lalu yang kedua itu ada komunikasi kelompok atau group communication. Ini biasanya dilakukan antara seseorang dalam situasi yang tatap muka dan komunikasi ini juga bisa kecil dan bisa juga besar. Boleh di next?
Selanjutnya ada elemen-elemen komunikasi. Nah, di dalam elemen-elemen komunikasi ini yang pertama itu ada tes, apakah suara saya masuk? Mohon maaf, sinyal saya Oke, terganggu. masuk. Oke, eh, saya ulang, di sini ada elemen-elemen komunikasi. Yang pertama itu ada pengirim pengirim pesan atau communicator. Lalu yang kedua ada pengkodean atau encoding. Yang ketiga pesan atau message. Yang keempat media perantara atau medium. Yang kelima pengurai penerima pesan atau decoding receiver. Dan yang terakhir ada umpan balik atau feedback. Boleh di next? Lalu selanjutnya ada hambatan komunikasi. Dan ini merupakan pengertian hambatan komunikasi menurut Effendi tahun 2003 yang menyatakan bahwa beberapa ahli komunikasi menyatakan bahwa gak mungkin seseorang itu melakukan komunikasi yang sebenar-benarnya itu efektif. Ada banyak juga hambatan yang bisa merusak komunikasi dari segala sesuatu yang menghalangi kelancaran komunikasi disebut sebagai gangguan. Boleh next? Selanjutnya ada komponen hambatan komunikasi. Menurut Fajar, tahun 2009, terdapat beberapa hambatan dalam komunikasi. Yang pertama yaitu hambatan dari pengirim pesan. Nah, ini tuh kayak misalkan pesan yang akan disampaikan itu tuh belum jelas bagi diri kita atau bagi pengirim pesan. Lalu yang kedua itu hambatan dalam penyandian atau simbol. Nah, ini tuh bakal terjadi karena mungkin bahasa yang dipergunakan itu nggak jelas sehingga mempunyai arti lebih dari satu dan simbol yang digunakan antara si pengirim dengan si penerima itu nggak sama atau bahasa yang dipergunakan itu cukup sulit. Lalu yang ketiga itu ada hambatan media. Nah, dalam hambatan ini tuh biasanya bakal terjadi ketika dalam penggunaan media komunikasi itu misalnya kayak kita menggunakan suara radio gitu ya. Nah, itu kan kayak mungkin bisa dibilang kurang kurang jelas gitu mendengarkan pesannya. Lalu yang keempat itu hambatan dalam bahasa sandi. Hambatan ini biasanya bisa terjadi dalam menafsirkan sandi oleh si penerima. Lalu yang terakhir itu ada hambatan dari penerima pesan. Ini biasanya bakal terjadi itu kayak semisal mungkin bisa dibilang kayak kurangnya perhatian pada saat kita itu nerima atau mendengarkan pesan, terus juga singkap prasangka tanggapan yang mungkin bisa keliru dan nggak mencari informasinya tuh lebih lanjut lagi gitu. Boleh di next? Selanjutnya ada faktor penghambat komunikasi. Yang pertama adalah hambatan yang bersifat teknis. Hambatan ini biasanya disebabkan karena kurangnya sarana dan prasarana yang diperlukan dalam proses komunikasi. Lalu yang kedua, hambatan semantik. Hambatan ini biasanya disebabkan karena kesalahan dalam menafsirkan dan memberikan pengertian terhadap bahasa atau kata-kata yang digunakan dalam proses komunikasi. Lalu yang terakhir itu hambatan perilaku. Hambatan ini kayak bisa disebut juga tuh kayak hambatan kemanusiaan gitu yang disebabkan dari berbagai bentuk sikap atau perilaku baik dari komunikator maupun komunikan. Boleh di next? Selanjutnya ini ada studi kasus. Ronald Reagan, Presiden AS ke-40 menunjukkan keahlian komunikasi yang luar biasa dalam membangun kepercayaan publik saat menghadapi skandal Iran Contra
Ia mengambil tanggung jawab penuh meskipun tidak secara langsung terlibat. Pidatonya yang jujur dan emosional berhasil memulihkan kepercayaan masyarakat. Reagan juga menggunakan humor untuk mencairkan suasana setelah upaya pembunuhan terhadapnya pada 1981. Ia bercanda kepada dokter, "Saya harap kalian semua Republikan yang menunjukkan ketangguhan dari sisi manusiawinya." Boleh di next? Selanjutnya ada analisis. Yang pertama itu ada transparansi dan tanggung jawab. Nah, di dalam transparansi dan tanggung jawab ini, ketika kita dalam situasi sulit atau pemimpin yang mengambil tanggung jawab penuh atas kesalahan, menunjukkan integritas dan memulihkan kepercayaan. Lalu yang kedua itu penggunaan humor. Humor dapat menjadi alat komunikasi yang efektif untuk mengurangi ketegangan dan menunjukkan sisi manusiawi seorang pemimpin. Lalu yang terakhir itu manajemen kesan. Cara seorang pemimpin menyampaikan pesan dan bertindak di depan publik berpengaruh besar pada persepsi pengikutnya. Kasus ini menunjukkan bagaimana komunikasi yang efektif dapat menjadi alat yang kuat untuk membangun kepercayaan dan mempengaruhi orang lain dalam situasi kritis. Boleh di next? Oke, sekian presentasi dari kelompok 9. Buat teman-teman yang ingin bertanya, mungkin boleh di raise hand dan di unmute. Oke, sebelumnya balik dulu ke yang teori Johari, boleh? Saya ingin menambahkan ya tentang Johari Window. Kenapa teori Johari Window itu sering dikaitkan dengan teori komunikasi dan kepemimpinan, teman-teman? Nah, jendela Johari Window ini, Johari itu singkatan ya dari Joseph Love Ingham. Ya, window itu jendela ya, seperti ini. Nah, filosofisnya teori ini biasanya dipakai oleh para pemimpin ketika mereka berkomunikasi dengan bawahan-bawahannya. Jadi, untuk mengidentifikasi ya gaya berkomunikasi dan eh, identifikasi personal si pemimpin ya dalam berkomunikasi dengan orang lain itu seperti apa. Nah, kita lihat yang pertama, open area yang di sebelah kiri atas ya, itu known to self dan known to others. Nah, bagaimana di sini seorang pemimpin dia secara singkatnya adalah dia mengetahui tentang kemampuan dirinya, ya. Dia tahu potensi dia apa, dia tahu kekuatan dia apa, dan selain itu dia juga mengetahui apa bagaimana karakteristik orang lain. Sehingga ketika berkomunikasi, dia tahu cara atau gaya kepemimpinan apa yang harusnya dia lakukan. Ya, karena tidak semua karyawan itu penerapan gaya komunikasinya sama. Ya, ada karyawan yang misalnya memiliki kinerja yang rendah, malas-malasan gitu kan, ya, maka gaya komunikasi kepemimpinan pun tidak sama dengan ketika dia menghadapi karyawan yang kinerjanya tinggi, rajin, tekun misalnya, ya. Nah, jadi di open area ini seorang pemimpin memperlihatkan bahwa dia mengenali kemampuan dirinya. Dia paham, tahu benar siapa dirinya. Nah, teman-teman, bagaimana kita akan mengenali orang lain ya kalau kita sendiri tidak mengenali diri kita?
Nah, bagaimana cara mengenali diri sendiri? Tentu dengan kita banyak mengobservasi tentang diri kita. Teman-teman sering nggak, misalnya ya, dikala teman-teman sendiri, teman-teman boleh menuliskan atau boleh menggambarkan, membayangkan, kira-kira aku nih potensinya apa ya? Apa sih kelebihan aku? Apa sih kekurangan aku? Nah, orang pemimpin yang hebat itu berada di area ini, teman-teman. Karena dia bukan hanya mengenali kekurangan dan kelebihannya, dia tahu nobody's perfect. Tidak ada manusia yang sempurna. Ya, kekurangan akan dilengkapi dengan kelebihan. Apa kekurangan saya? Akan saya tumpangi dengan kelebihan yang lain. Akan saya tutup dengan kelebihan yang lain. Nah, ketika dia tahu dia mempunyai kelemahan dan itu ya diketahui oleh orang lain, itu tidak akan menjadi suatu masalah, teman-teman. Bahkan itu akan menjadi sarana bagi dia untuk terus belajar. Disitulah letak known to others, ya, bahwa dia juga mengetahui orang lain pun sama. Dia punya kekurangan, dia juga punya kelebihan, dia punya potensi, dia juga punya keterbatasan. Nah, bagaimana seorang pemimpin ini berada di wilayah yang terbuka. Sehingga karena dia tahu setiap orang mempunyai kekurangan, kelebihan, potensi, keterbatasan, dia akan lebih terbuka kepada orang lain. Begitupun orang lain akan merasa nyaman karena dia membuka keran. Coba teman-teman bayangkan ketika misalkan teman-teman berbicara dengan orang yang cenderung tertutup. Udah makaku pembawaan bicaranya, tertutup seolah-olah bad image-nya tidak mau terlihat gitu ya. Kan ada orang yang seperti itu ya. Justru ketika kita berkomunikasi dengan orang seperti itu, kita juga ngerasa ah dia aja nggak terbuka kan. Tapi kalau kita berbicara dengan orang yang terbuka, dia fair gitu ya, enak gitu. Tidak seolah-olah memunculkan kebaikannya, kelebihannya, potensinya dan menjatuhkan orang lain gitu kan, bukan seperti itu. Tapi dia mampu menyampaikan memang dia tidak lepas dari kekurangan gitu ya. Nah, justru orang ketika berbicara itu akan sangat respect, betul tidak? Kepada mereka-mereka yang tidak meninggikan dirinya di hadapan orang lain padahal dia sendiri memiliki banyak sekali kekurangan. Nah, itu ya, teman-teman. Nah, posisi seorang pemimpin yang ideal itu ada di open area. Jadi semakin dia open, semakin dia terbuka dengan dirinya, semakin dia juga membuka diri untuk orang lain masuk ke dalam dunianya, maka dia akan semakin efektif dalam berkomunikasi dan menyampaikan gaya kepemimpinannya atau lebih mudah diterima oleh orang lain. Ya, itu area yang pertama. Selanjutnya bergeser ke area yang kedua sebelah kanan atas yang disebut dengan blind area. Ya, di mana area ini atau spot blind spot ya, area yang buta, teman-teman. Coba bayangkan orang buta, mohon maaf, yang tidak bisa melihat, dia tidak bisa melihat dirinya kan, dia tidak bisa melihat apapun, tapi anehnya dia tidak mengetahui apa potensi saya, kekurangan, kelebihan saya nggak ngerti, ya. Tetapi dia amat sangat tahu tentang orang lain. Ya, ini tipe-tipe penggosip gitu kan. Tipe-tipe orang yang keponya tentang orang lain itu tinggi, tapi dia tidak melihat bahwa dirinya pun sama sebenarnya punya kekurangan dan kelebihan. Artinya dia pura-pura buta. Ada peribahasa yang mengatakan bahwa gajah di pelupuk mata, apa? Gajah yang segede gamreng, itu nggak kelihatan. Padahal dia ada di depan mata pelupuk kita. Tapi semut di seberang lautan yang kecil dan jauh itu jelas terlihat. Kan ada peribahasa begitu ya, dulu waktu pelajaran bahasa Indonesia, teman-teman ingat nggak? Seperti itu. Nah, ini adalah tipe pemimpin yang buta, ya. Sehingga dia tidak tahu
tentang kekurangan dan kelebihan dirinya. Padahal mengetahui kekurangan dan kelebihan diri sendiri itu penting, teman-teman, karena itu adalah sarana untuk mengenali diri sendiri, ya. Nah, tetapi ketika berbicara tentang orang lain, dia kasih kritikan, dia kasih masukan, dia bahkan dia serang orang tersebut, gitu kan. Nah, ini adalah area yang buta. Tentu ketika seorang pemimpin berada dalam area ini, itu bukanlah pemimpin yang baik, ya. Oke, lalu yang ketiga, sebelah kiri bawah yang disebut dengan hidden area atau area tersembunyi. Nah, area tersembunyi ini si pemimpin dia tahu dirinya, dia tahu kekurangan dan kelebihannya. Oh, kekurangan saya ini, kelebihan saya ini, potensi saya ini, keterbatasan saya ini dia tahu. Sayangnya, he or she doesn't know for others. I don't care. Saya nggak peduli dengan orang lain. Orang lain mau ngapa-ngapain silahkan, selagi tidak merugikan saya. Ya, yang penting saya maju, karir saya bagus, oke, dan saya tidak merugikan orang lain gitu ya. Nah, ini adalah tipe yang hidden, tipe yang tersembunyi. Dia tidak mau tahu, dia tidak mau empati, dia tidak mau mengetahui orang lain itu seperti apa, ya. Berarti di sini konteksnya adalah pemimpin itu egois ya teman-teman ya. Nah, dia hanya mementingkan dirinya sendiri tanpa mau berbagi empati, berbagi simpati dengan orang lain. Bahkan untuk mengetahui karakteristik karyawannya saja, dia tidak mau. Dia sama ratakan, ya. Mau karyawan baru, mau karyawan lama, ya sama gitu. Yang penting misalnya, ya, seperti apa tuntutannya. Nah, pemimpin di hidden area ini juga dia bukan pemimpin yang efektif, teman-teman. Kenapa? Karena dia cenderung tidak peduli dengan orang lain. Sementara pemimpin yang transformatif yang kemarin kita bahas, gitu ya, dia merupakan pemimpin yang bisa memberikan empati, pelayanan, berkontribusi bukan hanya untuk dirinya tapi juga untuk orang lain. Lalu area yang keempat ada yang disebut dengan unknown area atau unknown spot. Area yang sama sekali tidak diketahui. Tidak diketahui oleh siapa? Oleh pemimpin itu sendiri dan oleh orang lain. Jadi gimana dong? Nah, ya, ini memang kalau Joseph Ingham Johari itu mengatakan ya bahwa area keempat ini adalah seperti iceberg, seperti es beku, ya. Nggak tahu. Coba bayangin ada orang yang dia nggak tahu tentang dirinya. Kenapa dia ada di dunia ini? Untuk apa dia hidup? Apa tujuan dia ada di sini tuh? Ya, untuk dirinya aja dia nggak tahu, apalagi untuk orang lain. Nah, tipe seperti ini lebih parah ya teman-teman dibandingkan yang lainnya. Kenapa? Karena tipe ini tidak layak sebenarnya untuk menjadi pemimpin, ya, karena dia tidak sama sekali mengetahui. Nah, teman-teman, kenapa teori Johari Window ini penting bagi seorang pemimpin, terutama ketika dikaitkan dengan gaya berkomunikasi seorang pemimpin. Ya, balik lagi seorang pemimpin yang open, yang ada di area terbuka, semakin dia membuka areanya kepada orang lain, maka orang lain akan semakin senang, akan semakin nyaman, akan semakin patuh, akan semakin meningkatkan produktivitas dalam bekerja. Ya, nah itu makanya teman-teman nanti ini harus dipahami ya, karena teori Johari Window dalam komunikasi dan kepemimpinan ini akan dibawa kemana-mana dan memang itu sangat berkaitan satu dengan yang lainnya. Itu sedikit tambahan saja ya, Windy. Silakan dilanjutkan dengan diskusi terlebih dahulu ya. Oke. Baik, terima kasih sebelumnya untuk Mem Mem Susan. Boleh dilanjut untuk teman-teman semua yang ingin bertanya, silakan raise hand dan nanti akan dipilih oleh moderator, baru bisa on mic ya. Dimulai dari hitungan ketiga, 3, 2, 1. Silahkan yang ingin bertanya.
Oke, mungkin di layar paling pertama di sini ada Rizky Amira. Untuk Liv, boleh silahkan di unmute dan diberikan, dinyatakan pertanyaannya apa? Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Izin bertanya, tadi kan moderator itu udah jelasin ya tentang bagaimana gaya kepemimpinan itu dapat memengaruhi cara pemimpin dalam berkomunikasi. Nah, itu sebenarnya boleh nggak sih disebutin pengaruh-pengaruhnya? Karena tadi sempat dengar juga kayaknya nggak disebutin ya. Jadi penasaran aja gitu pengaruh-pengaruhnya itu di mana. Terus menurut kelompok kalian juga itu sebenarnya dalam komunikasi di era sekarang itu eh, paling cocok untuk pemimpin dengan gaya kepemimpinan seperti apa ya? Apakah jelas pertanyaannya? Oke, sudah jelas, Liv. Terima kasih sebelumnya. Baik, terima kasih. Baik, apakah ada lagi yang ingin bertanya? Oke, di sini sudah ada Firly Aulia. Silahkan, Firly. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Firly Aulia Zahra dari kelompok 7 izin bertanya. Menurut kelompok kalian, jika suatu komunikasi itu tidak berjalan dengan baik, apakah faktor kegagalan itu hanya berasal dari pemimpin itu sendiri, atau ada faktor lain seperti pengikut atau sistem lingkungan kerja yang mengurangi keefektifan komunikasi? Itu aja sih pertanyaan dari saya. Apakah jelas? Oke, sudah jelas, Firly. Terima kasih. Oke, sama-sama. Oke, di sini selanjutnya ada Anisya Fatin. Untuk Anisya Fatin, dipersilahkan. Oke, izin bertanya. Kan zaman sekarang kan udah menggunakan teknologi ya, dan juga budaya kerjanya itu kan udah menggunakan jarak jauh ya. Terus izin bertanya, menurut kelompok kalian, apakah gaya komunikasi pemimpin itu harus berubah seiring dengan perkembangan teknologi dan juga budaya kerja yang jarak jauh? Ini itu aja, terima kasih. Oke, baik. Mungkin untuk kelompok boleh izin meminta waktu untuk berdiskusi.
jelaskan, saya akan menjawab pertanyaan dari Liv. Kan tadi Liv bertanya, tadi kan sudah dijelaskan bahwa gaya kepemimpinan itu mempengaruhi cara pemimpin berkomunikasi. Nah, boleh disebutin pengaruh-pengaruhnya itu apa saja? Dan menurut kelompok kalian, gaya kepemimpinan apa yang paling cocok dengan cara komunikasi di era sekarang? Nah, oke, saya akan menjawab pertanyaan Liv. Nah, menurut kelompok kami, gaya kepemimpinan sangat mempengaruhi cara seseorang pemimpin berkomunikasi. Nah, setiap gaya memiliki ciri khas tersendiri. Misalnya, pemimpin otoratis lebih sering menggunakan komunikasi satu arah yang jelas. Sementara pemimpin demokratis cenderung melibatkan tim dalam diskusi dua arah. Nah, sisi lain, pemimpin transformasional itu berfokus pada menyampaikan visi besar dengan cara yang inspiratif. Nah, sedangkan gaya laissez-faire memberikan kebebasan penuh kepada tim, dengan sedikit arahan langsung. Nah, di era sekarang menurut kelompok kami, gaya kepemimpinan transformasional dan demokratif adalah yang paling cocok. Karena gaya ini tuh menggunakan komunikasi yang mampu memotivasi dan mendorong kreativitas tim sekaligus beradaptasi dengan perubahan yang begitu cepat. Nah, dengan pendekatan inspiratif dan kolaboratif ini, pemimpin transformatif dapat menggunakan teknologi modern untuk memperkuat komunikasi dan keterlibatan tim. Sedangkan demokratif itu dia membuka atau keterbukaan kepada eh, tim atau kelompok. Nah, namun agar lebih efektif, elemen keterbukaan dari gaya demokrasi ini juga perlu kita terapkan. Dengan begitu, komunikasi menjadi lebih inklusif dan setiap anggota tim merasa didengar. Dan kombinasi kedua gaya ini sangat relevan untuk menghadapi tantangan untuk zaman era sekarang. Bagaimana, Liv? Apakah sudah dipahami? Apakah Sudah sangat terjawab. Terima kasih, Windy. Oke. Oke, izin menambahkan ya. Nih teman-teman, kalau teman-teman buka, bentar. Hmm. Teman-teman lihat ya di layar saya. Apa sih dampak dari kepemimpinan dan komunikasi gitu ya? Semakin efektif gaya komunikasi seorang pemimpin, maka itu akan berdampak terhadap apa? Ya, kita berbicara based on scientific eh, fact ya, berdasarkan fakta-fakta penelitian yang sudah dilakukan oleh para peneliti-peneliti sebelumnya dalam jurnal-jurnal ilmiah. Salah satunya adalah pengaruh gaya kepemimpinan dan komunikasi terhadap kinerja karyawan. Ini penelitian tahun 2022 terbaru. Lalu eh, pengaruh gaya kepemimpinan dan komunikasi terhadap kinerja karyawan juga. Ya, yang ketiga juga terhadap kinerja karyawan. Ya, banyak sekali di sini dampak atau pengaruh kepemimpinan dan gaya komunikasi terhadap kinerja ya teman-teman ya. Banyak-banyak disebut berkaitan dengan kinerja. Coba kita lihat yang lainnya. Selain kinerja, apalagi gitu ya? Apa iya hanya kinerja saja? Nah, di sini terhadap efektivitas. Efektivitas kerja bukan hanya kinerja tapi efektivitas kerja. Lalu ini masih kinerja, ya masih kinerja. Terhadap budaya organisasi ada juga ya. Terhadap kinerja, semangat kerja. Nah, ini ya semangat kerja, produktivitas karyawan. Ya, lalu saya coba tadi baca salah satu
Ini sebentar. Gimana sih apa yang mereka teliti gitu? Kita harus eh, melihat hasil penelitian yang sudah dilakukan oleh mereka. Ya, misalnya ini nih. Nah, ini nanti kan teman-teman juga akan buat ya, walaupun nanti teman-teman tidak menulis pengaruh ya, tapi teman-teman lebih ke study case kan ya untuk jurnal Anda. Nah, ini pengaruh gaya kepemimpinan dan komunikasi terhadap kinerja karyawan pada PT PLN UP3 Palopo. Nah, teman-teman dilihat di sininya ya, menganalisis gaya kepemimpinan terhadap pengaruh gaya kepemimpinan terhadap kinerja karyawan. Nah, hasilnya kita lihat ini penelitian deskriptif, analisis regresi ya, pakai statistik, jadi kuantitatif masuknya ya. Nah, gaya kepemimpinan berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan. Begitupun komunikasi berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja karyawan. Nah, cuman kita ingin tahu di sini gaya kepemimpinannya yang positif itu disebut tidak gitu ya. Atau dia hanya sebatas secara umum meneliti tentang bahwa gaya kepemimpinan itu berpengaruh terhadap kinerja. Kita lihat hasil dan pembahasan ya. Nah, ini seperti ini gaya kepemimpinan ya, sesuai dengan arah panah menembus kinerja, begitupun komunikasi menembus ke kinerja secara langsung ya, bahwa itu sangat berdampak. Nah, ternyata di sini semua valid dan reliable ya. R hitungnya juga semuanya di atas 0,7, R tabelnya juga di atas 0,1, Cronbach alpanya juga di atas 0,7 ya. Itu menunjukkan bahwa tinggi ya pengaruh dan signifikansinya. Nah, dilihat di sini gaya kepemimpinan. Oke. Saya inginnya disebutkan gaya kepemimpinannya apa gitu ya. Oh, ternyata dia hanya gaya kepemimpinan secara umum aja. Tidak disebut gaya kepemimpinan transformatif kah atau apakah ya. Hanya bahwa pada intinya umumnya gaya kepemimpinan itu akan ngaruh. Nah, lihat dari simpulan. Ditarik kesimpulan bahwa gaya kepemimpinan dan komunikasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja secara parsial. Nah, dia pun mengakui ada keterbatasan ya. Nah, orang yang tadi pemimpin yang ada di open area, dia akan mengakui kekurangannya apa. Dan dia juga tidak malu, teman-teman balik lagi ke Johari ya. Dia juga tidak tahu kalau tidak malu kalau kekurangannya itu diketahui oleh orang lain. Seperti ini, seorang peneliti aja dia harus fair bahwa penelitiannya itu ada kekurangan dan ada kelebihannya. Ya, seperti ini. Oke, itu tambahannya silakan. Oke, Mem, terima kasih tambahannya. Oke, selanjutnya mungkin saya akan melanjutkan dan menjawab pertanyaan dari Firly. Yang pertanyaannya itu adalah menurut kelompok kalian, jika suatu komunikasi tidak berjalan dengan baik, apakah kegagalan itu berasal dari pemimpin itu sendiri atau ada faktor lain seperti pengikut atau sistem lingkungan kerja yang mengurangi keaktivitisan keek- keefektivi keekte- keefektifan komunikasi. Nah, di sini kami sudah berdiskusi dan jawabannya adalah kegagalan komunikasi dalam suatu kelompok biasanya tidak hanya berasal dari pemimpin, tetapi juga dipengaruhi oleh pengikut dan sistem lingkungan kerja, di mana pemimpin yang kurang jelas dalam menyampaikan pesan, tidak empati atau tidak mendorong komunikasi terbuka dapat memicu kesalahpahaman. Namun di sisi lain, pengikut yang pasif memiliki perbedaan persepsi atau kurang keterampilan juga dapat menjadi hambatan. Dan selain itu, lingkungan kerja yang tidak mendukung, seperti struktur organisasi yang kaku, kurangnya alat komunikasi yang memadai, atau budaya kerja yang tidak terbuka, juga turut memperburuk komunikasi. Oleh karena itu, kegagalan komunikasi biasanya merupakan hasil dari interaksi berbagai faktor.
Sehingga diperlukan evaluasi secara menyeluruh untuk menciptakan komunikasi yang lebih efektif lagi. Gitu sih, Firly. Apakah pertanyaannya jelas? Sudah terjawab dengan baik. Terima kasih. Oke. Saya ingin nambahin, coba share itu saya apa yang proses komunikasi, coba lihat. Ada nggak alur tadi proses komunikasi yang encode, decode, yang gambar. Nah, ini. Teman-teman, faktor penghambat komunikasi bisa dilihat dari elemen-elemen semua proses komunikasi, ya. Apakah dia katakanlah dia seorang pemimpin, ya, dia menyuruh, memerintah sebagai sender, ya. Apakah penghambat itu ada semua di sender? Enggak juga, ya. Pemimpin itu misalkan sudah berkomunikasi dengan semaksimal mungkin, ya. Tapi bisa jadi kesalahan atau penghambatnya ada pada proses ketika dia meng-send, mengencode atau mengirim pesan, atau bahkan pesan itu sendiri tidak jelas, atau bahkan medianya, alatnya yang dia gunakan. Misalnya Zoom, rapat dengan Zoom, ternyata koneksinya nggak bagus, ya. Teleponan, misalnya video call, ternyata sinyal juga nggak mendukung, itu bisa, ya. Kemudian proses decoding itu juga hati-hati. Makanya di sini di tengah-tengah teman-teman lihat tanda noise. Ya, sebenarnya itu tanda noise-nya itu kurang gede, teman-teman. Panahnya. Panahnya itu bisa ke sender, bisa ke encoding, bisa ke media, bisa ke decoding, bisa ke receiver, bisa ke respon, bisa ke feedback. Semua proses memungkinkan terbuka menjadi penghambat komunikasi. Ya, dalam proses penerima pun, siapapun itu bawahan, misalnya follower, ketika dia menerima pesan, bisa jadi dia juga ada keterbatasan, terutama misalnya dengan fisik dia, mohon maaf, misalnya dengan keterbatasan telinga, pendengaran tidak bisa mendengar dengan jelas, itu juga bisa berdampak, ya. Kemudian kognisi penerimaan si bawahan dalam menerima instruksi pun, ya, misalnya atasan memberikan perintah A tapi dimaknai B gitu kan oleh si bawahan, itu kan bisa jadi, ya. Nah, bisa jadi karena si penerima atau bawahan juga ngerasa dia nggak kenal istilah-istilah itu, ya, karena low education background misalnya, ya, pendidikan, latar belakang pendidikan yang rendah misalnya, nggak paham. Nah, ya itu bisa jadi juga terjadi. Lalu ketika memberikan respon pun itu juga bisa terjadi, ya teman-teman, ya. Dan bahkan ketika memberikan umpan balik, respon pun bisa jadi. Teman-teman, kasus yang saat ini sedang ramai, coba teman yang berkaitan dengan komunikasi. Menurut teman-teman, apa yang sekarang lagi booming di media sosial? Ingat tidak? Ada yang tahu? Nazar, mengikuti perkembangan di media sosial tidak? Seorang penjual teh, ya, yang mendapat simpati ternyata, ya, dari banyak orang karena dia seolah-olah dilecehkan, ya, diejek oleh tokoh, ya, masyarakat yang sangat dihormati, tetapi dia salah justru si tokoh itu dalam berkomunikasi. Betul tidak? Teman-teman lihat nggak videonya? Betul, Mem. Ah, siapa yang Lihat, ngomong Mem. betul? Siva. Siapa? Siapa yang tadi Hmm, yang Windy, oh, Windy. Apa yang Windy tonton, Win? itu apa penjual
teh, minuman di apa namanya, di kata-katain secara tidak formal kepada tokoh agama tersebut. Hmm. Apa kata-katanya? Kayak kurang mendidik lah Nah, istilah. kurang mendidik ya. Apa katanya? Dipanggil goblok ya. Nah, dengan bahasa-bahasa yang kasar dan itu di hadapan orang banyak publik. Nah, dari segi komunikasi itu mencerminkan komunikasi yang sangat tidak efektif. Nah, itu teman-teman, hal-hal seperti itu ya, katakanlah orang yang di depannya itu adalah seorang pemimpin. Bawahannya ketika misalnya diejek dengan kata-kata yang apa? Kasar, cara berkomunikasinya yang merasa mungkin dirinya lebih tinggi gitu kan daripada orang yang diajak bicara, maka akan seperti itu dampaknya. Ya, kalau kita ambil penelitian, barangkali pengaruh gaya komunikasi yang frontal, yang kasar, ya, yang bisa dikatakan apa, tidak berpendidikan gitu ya terhadap itu bisa jadi penelitian yang menarik ya terhadap penerimaan sosial ya penerimaan sosial tuh ya masyarakat ternyata langsung kan berdampak dan akhirnya yang bersangkutan pun meminta maaf karena memang dia mengakui bahwa itu salah. Nah teman-teman di sini gitu ya apa kembali lagi kepada apakah selalu pemimpin yang salah dalam berkomunikasi tidak ya semua bagian-bagian elemen-elemen dari komunikasi ini bisa menjadi penghambat dalam berkomunikasi. Oke, ya, silakan dikembalikan. Baik, terima kasih, Mem. Boleh dilanjut, Ika? Oke, terima kasih atas tambahannya, Mem. Saya akan eh, menjawab pertanyaan dari Papin. Pertanyaannya itu, apakah gaya komunikasi pemimpin harus berubah seiring dengan perkembangan teknologi dan budaya kerja jarak jauh? Nah, menurut saya itu jawabannya iya. Kenapa? Karena gaya komunikasi pemimpin itu kan perlu berubah gitu ya seiring perkembangan teknologi. eh, Juga kayak budaya kerja jarak jauh itu kan apalagi di zaman sekarang ya yang udah maju terus kayak kita bisa menggunakan kayak misalkan kita mau meeting nih kita bisa menggunakan Zoom gitu. Terus jadi menurut menurut saya itu jangan sampai ketinggalan sama perkembangan atau perubahan zaman gitu loh. Terus juga selain itu juga pemimpin perlu memanfaatkan teknologi mungkin kayak seperti platform buat kolaborasi, terus buat menyampaikan pesan secara jelas gitu. Terus juga sebagai seorang pemimpin juga harus mengedepankan transparansi eh, agar tetap membangun keterlibatan dalam tim gitu loh. Meskipun kita kerjanya tuh jarak jauh kayak mungkin kebanyakan meeting di rumah terus lewat Zoom gitu. Nah, itu juga menjadi kunci komunikasi efektif di era sekarang gitu di zaman sekarang. Apakah jawabannya cukup, Fatin? Cukup jelas, terima kasih, Kak. Oke, mungkin kalau ada tambahan dari Mem Subah. Terima kasih. Cukup, cukup. Great. Oke, baik. Sebelumnya terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah memperhatikan presentasi dari kelompok kami dan terima kasih juga untuk Mem Susan karena sudah banyak menambahkan materi dari kelompok kami. Mungkin presentasinya boleh kami tutup, Mem? Ya, silakan ditutup, teman-teman. Oke, baik. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga presentasi kami dan materi yang kami sampaikan dapat dipahami oleh teman-teman semua. Kami dari kelompok 9 pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 9 yang telah memaparkan ya dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan kepemimpinan dan komunikasi. Semoga ini akan menambah insight kita ya khususnya tentang komunikasi itu sendiri. Oke, Cindy dan teman-teman, insya Allah kita ketemu pekan depan di pertemuan ke-14 ya, merupakan presentasi terakhir. Jangan lupa, mudah-mudahan teman-teman juga, bukan mudah-mudahan ya, harus sudah siap ya melaporkan sudah sejauh mana progres dari draft artikel yang teman-teman bersama tim buat ya untuk sebagai luaran dari UAS kita ya. Jadi dari sekarang tolong segera diselesaikan ya, dirapihkan ya, dicari jurnalnya, pastikan jurnalnya mau apa, jurnal apa gitu ya. Sehingga nanti ketika laporan minggu depan sudah jelas mau dipublikasikan kemana ya. Baik Cindy dan teman-teman, terima kasih sekali lagi ya. Saya undur pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Meng. Thank you, Ma'am.